Kalau tidak ada, kita langsung ke sini saja ya. Coba sambil dikerjakan ya, masing-masing, nanti kita samakan jawabannya. Yang nomor 3. Suatu unsur di alam terdiri dari 2 isotop dengan massa dan kelimpahan masing-masing sebagai berikut. Ada 2 isotop, satuan massa atomnya masing-masing isotop diketahui dan kelimpahannya. Bagaimana cara menentukan massa atom rata-rata ya dari unsur tersebut? Kalau ini tinggal diapakan? Tinggal dijumlah ya. Berarti massa atom unsur tersebut ini sama dengan kelimpahannya 60,226% dikalikan dengan massa isotop masing-masingnya 68,526 dikali 39,754% kali 70,943. Kalau ini tinggal dijumlahkan kalau kita punya informasi berapa jumlah kelimpahan setiap isotop yang memang ada di alam. Kita jumlahkan itu adalah massa atom rata-rata dari unsur tersebut yang kita temukan di dalam tabel periodik. Ini berapa hasilnya? Coba dihitung. Harusnya mendekati 68 ya. Karena di sini kelimpahannya yang paling banyak yang 60% itu yang 68. Jadi cara mengecek kira-kira hasil perhitungan kita benar atau salah. Kita lihat, oh logikanya ini yang lebih banyak adalah yang isotop 68. Pasti rata-ratanya akan mendekati 68 dibandingkan dengan 70. Jawabannya berapa? Karena ini tidak terlalu signifikan sih ya, perbedaannya 60-40 mungkin tengah-tengahnya. Berapa jawaban pastinya? Silakan sambil dikerjakan pakai kalkulatornya. Di sini yang saya lihat 36 ya kalau nggak salah soalnya. Di bagian akhir itu tidak masuk ke materi ujian kali ini ya. Jadi ada sedikit perubahan tahun ini. Kita ujiannya sampai bab 5 ya, sampai termokimia. Sampai soal nomor 33 kalau nggak salah. Sisanya yang sistem periodik unsur itu yang struktur atom belum masuk ya. Berapa ini jawabannya? (69,47). 69,47. Karena ini 3 angka di belakang koma, rata-ratanya juga sama ya. 47 berapa? 473. 3 ya. Atomic mass unit atau satuan massa atom. Oke, ini kalau diketahuinya kelimpahan dan massa isotop. Versi soal yang lainnya mungkin diketahui massa atom rata-ratanya. Tapi yang ditanyakan kelimpahannya. Kita misalkan saja ya salah satunya X, lalu satunya lagi 100 min X. Nah, nanti tinggal pakai persamaan matematik biasa, nanti kita ketemu kelimpahannya. Nah, selanjutnya ini sebetulnya cara kita menentukan kelimpahan ya. Kita ukur dengan mass spec, spektrofotometer massa yang diperoleh dari eksperimennya kurang lebih seperti ini. Katakanlah ini untuk tembaga. Tembaga di alam ada 2 isotop. Sumbu X-nya ini menunjukkan masanya. Ini isotop 63 dan isotop 65. Lalu sumbu Y-nya menunjukkan intensitas relatif satu dengan yang lainnya. Jadi ini lebih banyak yang 63 dibandingkan 65. Bagaimana cara menentukan? Ini rasanya tidak ada di slide ya. Cara menentukan persen kelimpahan. Biasanya kita langsung diperoleh, langsung diberikan data, oh kelimpahannya sekian. Nah, kalau baca dari grafiknya, kita bisa cari di sini kelimpahan isotop 63
Ini sama dengan, di sini intensitasnya 100 dibagi intensitas totalnya 100 ditambah 44,61 kali 100%. Yang ini berapa? Kalau yang 65 sebaliknya. 44,61 dibagi 100 tambah 44,61 kali 100%. Ini kalau dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 100%. Berapa kelimpahan yang 63? Coba silakan hitung. Muncul, saya ulang lagi ya, share screen-nya. Sudah muncul, Faros? Masih ada yang belum bisa melihat share screen-nya? Sudah ya, oke. Jadi kelimpahan isotop 63 berapa? Yang Cu63? 69,15%. 69,15%. Yang 65 berarti 30,85%. Ya. Jadi rasanya hanya 3 ini. Kalau tentang kelimpahan dicari massa atom rata-ratanya, tinggal jumlahkan masing-masing kelimpahan kali massa isotopnya, atau dibalik massa atom rata-rata lalu dicari kelimpahannya, atau yang ketiga kita harus bisa baca grafiknya. Ya. Oke. Nomor 5. Dalam suatu senyawa, setiap 2 atom logam X bersenyawa dengan 3 atom O. Berarti senyawanya seperti ini. AR oksigen diketahui bila 1,125 gram logam X bersenyawa dengan 1 gram oksigen. Maka ARX-nya adalah yang mana jawabannya? Ada yang sudah mengerjakan? Caranya bagaimana? Ingat, ini perbandingan molnya, berarti kita bisa tulis seperti ini ya, 2:3. Cara kita menemukan rumus empiris, masih ingat? Caranya yang pertama harus punya data massa. Kalau sudah punya data masing-masing massa atomnya, kita bagi dengan massa molarnya, dapat molnya, bagi dengan perbandingan mol yang paling kecil, sehingga kita nanti akan punya perbandingan yang paling sederhana. Nah, kalau ini dibalik, massanya ini sudah diketahui oksigen, ya kita tahu ini hampir 16 satuan massa atom. Caranya bagaimana ini? Mol oksigennya berarti ini 1 gram dibagi 15,99. Ini 1 gram saja ya. Ini kita bisa dapat molnya. Oke. Berapa mol? Nanti dicari. Lalu ini kan belum kita ketahui ya. X-nya 1,125 gram dibagi massa molar atau AR dari X. Ya. Kemudian kita bisa cari, ini kita bisa pakai cara untuk menemukan massa empiris ya. Urutannya kan dari massa, kemudian ke mol, bagi mol paling kecil, nanti kita dapat perbandingan. Nah, sekarang pembaginya ini berapa? Kalau ternyata hasilnya itu sama dengan 3. Kita punya mol oksigennya 1/15,99. Ini di sebagian orang share screen-nya nggak muncul. Mungkin koneksi ya. Coba ulang sekali lagi.
Apakah sekarang sudah muncul? Sudah. Mudah-mudahan di yang lainnya bisa ya. Nah, kita bisa cari seperti itu. Kemudian bisa juga langsung dari sini karena kita sudah tahu mol oksigennya itu 1/15,99. Kemudian mol X-nya kita pakai hubungan ekivalensi ya. Berarti mol X-nya 2/3 kali mol oksigen ya. Kalau sudah dapat mol X ya tinggal kita masukkan ke sini. Mol itu adalah massa dibagi dengan massa molar. Coba yang mana jawabannya? 27 ya. Jawabannya 27. Di massa molar atau AR, di sini ditulisnya AR. Dibagi 2/3 kali 1/15,99. Ini jawabannya 27. Ya. Yang paling cepat pakai hubungan ekivalensi ya. Bisa ya yang ini? Ini masih bab 1 ya. Bab 1 atau bab 2 lah. Nomor 6. 1 mol gas diatomik 1 mol dapat bereaksi sempurna dengan 3 mol gas diatomik lain. Bila reaksi ini menghasilkan 2 mol gas baru, AX, BY, maka rumus molekul gas baru tersebut ini tinggal menyetarakan saja. A-nya di kiri ada 2, di kanan dengan koefisien 2, oh berarti ini A ya, menjadi 2A, B-nya di kiri ada 6, 3 kali 2 di sini berarti 3 ya. 3 kali 2 koefisiennya sama dengan 6. Berarti jawabannya yang C ya. Hanya tinggal menyetarakan saja. Oke. Nomor 7. Cairan aseton bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Cairan ini memiliki massa jenis 0,784 gram per mili. Massa minimum oksigen yang diperlukan untuk membakar 30 ml aseton secara sempurna berapa? Coba kalau saya minta mengerjakan, saya kasih waktu sebentar. Paling cepat yang bisa mengerjakan berapa lama? Silakan dikerjakan dulu sebelum saya tulis di layar sini. Jadi nanti kalau soal hitungan, ini tidak akan ada pilihannya ya. Kurang lebih mirip seperti ini, berupa isian singkat. Jawabannya berapa? Silakan dicari dulu sendiri. Atau ada yang sudah? Berapa jawabannya? Massa dalam gram. Berapa gram? 51,9. Tuh, ya 51,9. Jadi ini kalau ada reaksi, kita tuliskan dulu persamaan reaksi yang setaranya. Reaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan air. Setarakan, C di kiri 3, di kanan 1. Ini kali 3. Lalu H-nya 2, di kiri ada 6. Berarti ini 3, oksigennya di kanan 3 tambah 6, 9. Di kiri baru 3, berarti di sini 4 ya. Ini persamaan reaksi yang setaranya dulu. Kemudian yang diminta untuk membakar 30 mili aseton. Massa jenisnya 0,784, berarti kita bisa tahu massanya 30 mili kali 0,784 gram per mili. Nah, di sini kita tahu massa aseton, kita cari mol asetonnya, CH3COCH3. Ini massa aseton
tulisnya aseton saja, dibagi massa molarnya 58 gram per mol. Jadi dari sini dapat massa aseton, lalu dibagi 58 gram per mol, itu kita peroleh mol asetonnya. Yang ditanyakan massa minimum, berarti massa mol oksigen 4/1, 4 kalinya mol aseton. Tinggal dikalikan massa molarnya 32 gram per mol. Jadi jawabannya 51,9 ya, gram. Jelas ya yang itu? Kalau ada yang masih belum paham, silakan disampaikan langsung saja ya. Selama tidak ada yang bertanya, saya asumsikan sudah bisa dan kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 8. Suatu cuplikan garam dapur terdiri atas NaCl dan MgCl2. Sejumlah 10 gram cuplikan dilarutkan dalam 100 ml air. Lalu ditambahkan larutan AgNO3 secara berlebih sehingga diperoleh 24,81 gram endapan AgCl. Persen massa MgCl2 dalam cuplikan tersebut berapa persen? Ada yang sudah? Jawabannya berapa? Caranya bagaimana? 4,9305%. 4,9. Yang lain? Sama, Bu. Sama. Caranya? Bagaimana caranya? Langkahnya yang Pakai pemisalan dulu. Oke, apa yang dimisalkan? Misalkan mol NaCl adalah A dan MgCl adalah B. Kemudian di sana diketahui jumlahnya 10 gram. Jadi Mr NaCl dikali A ditambah MgCl dikali B sama dengan 10 gram. Itu persamaan pertama. Kemudian yang kedua, di sana diketahui endapan AgCl. Nah, endapan AgCl itu molnya sama dengan 1 mol dari NaCl, kemudian 2 mol dari MgCl. Jadinya 143,5 dikali A ditambah 2B dikali 143,5 sama dengan 24,81. Kemudian diselesaikan, nanti didapat A dan B. Lalu untuk mencari persen MgCl2-nya, nanti B dikali MgCl dibagi massa totalnya 10 gram dikali 100%, didapatlah 4,93%. Oke, 4,93 ya. Ada jawaban yang lain nggak? Ini saya yang salah hitung, tapi kalian beberapa dapatnya sama ya. Kita coba. NaCl kalau direaksikan dengan AgNO3 itu kan menghasilkan NaNO3 ditambah AgCl. Lalu kalau MgCl2 ditambah AgNO3 ini menghasilkan MgNO3 2 kali menjadi AgCl. Kita setarakan, yang ini 2, yang ini 2. Ini ya. Nah, di soal itu disebutkan massa cuplikannya ini NaCl ditambah MgCl-nya ini sama dengan 10 gram. Lalu massa AgCl-nya yang ini 24,81 gram. Ya. Tadi ada faktor koefisien dikalikan 2 nggak? Di persamaannya. Kalau saya mengerjakannya, di sini kita bisa tahu massa AgCl ya, massa AgCl total sama dengan AgCl yang dihasilkan dari NaCl jumlahnya berapa? Molnya sama dengan mol NaCl ya. Saya coba tulis umum dulu.
sama dengan mol NaCl ditambah 2 kali mol MgCl2. Sampai sini masih bisa diikuti ya. Koreksi kalau misalnya saya ada yang salah. Sekarang mol NaCl-nya berapa? Nah, ini saya misalkan X ya. X dibagi NaCl-nya 58,5 kali. Ada kalinya. Ini mol NaCl dikali massa molar AgCl. AgCl-nya 143 ya. Lalu ditambah 2 kali mol MgCl2 kali massa molar AgCl. Nah, NaCl-nya X per 58,5, AgCl-nya 143,5. Ditambah 2 kali MgCl2-nya 10 dikurangi X dibagi MgCl2-nya 95 dikali 143,5. Ini jawabannya harus sama dengan 24,81. Bisa dicari X sama dengan massa NaCl, coba dihitung sama-sama. Saya dapatnya ini 9,14, saya salah hitung nggak? Kalau ini 9,14, maka MgCl2-nya 0,859 gram. Jadi persen MgCl2-nya 0,859 gram dibagi 10 gram kali 100%. Tadi 2 kali lipat dari jawaban yang tadi disampaikan. Yang betul yang mana? Tadi ada faktor ini enggak? Kali 2. 2-nya itu dari mana? Dari sini. AgCl yang dihasilkan dari MgCl2 itu adalah 2 kali mol MgCl2. Ini X-nya betul nggak? Coba dikonfirmasi. Ini soal tahun lalu kan saya kalau salah dapat itu kunci jawabannya dari teman itu. Terus jawabannya benar 4,93, Bu. Oke. Temannya dari mana? Caranya seperti ini bukan? Nggak tahu, Bu. Ini itu bukan, ini soalnya ada yang cutting gitu. Terus kayak beritahu soal jawabannya gitu loh, attempt review-nya gitu, Bu. Oke, yang penting kita bisa menjawab caranya seperti apa, karena belum tentu kunci jawaban juga bisa mungkin saja salah gitu ya. Terkadang kita juga suka koreksi ulang. Kecuali Cara kalau saya kayak gini, Bu. Caranya? Caranya sama kayak Ibu, tapi saya jawabannya 4,93 juga. Gitu. Saya yang jadi X-nya yang MgCl2, Bu. Saya juga begitu, Bu. Betul ya. Nanti makanya ini coba dicek. Kalau harusnya X-nya mau yang manapun harusnya sama jawabannya. Ini takutnya saya yang salah hitung. Itu yang massa NaCl-nya harusnya 9,51. Yang massa NaCl-nya. Ini jawabannya bukan 9,14 gitu. Iya, saya tadi hitung dapat segitu. 9,51 dari formula yang ini. 143,5 dibagi 58,5. Ini kan kalau saya pecah ini 2,453. Dan nanti dihapus lagi. Ditambah 20 kali. Oke lah. Ini nanti silakan dicek saja ya. Intinya ini yang saya kosongkan ya. Nah, caranya seperti itu, nanti dicek lagi angka-angkanya. Tapi caranya kurang lebih seperti ini. Tinggal nanti ketelitian menggunakan kalkulator saja ya. Saya baru mengerjakan tadi subuh, mungkin buru-buru. Oke. Tapi dari caranya bisa dipahami ya. Rasanya cukup banyak soal yang mirip seperti ini di soal-soal tutorial di bab stoikiometri sudah disampaikan.
Yang penting di sini jangan lupa ini koefisien ya. Ketika memisalkan perhatikan bahwa ini hasil dari reaksi dengan koefisien yang berbeda. Sekarang nomor 9. Belerang trioksida dibuat melalui reaksi belerang dioksida dan gas oksigen dengan katalis vanadium pentaoksida. Jika 1 kg belerang dioksida direaksikan dengan 1 kg gas oksigen, maka massa SO3 yang dihasilkan, ada yang sudah berapa kilo? Jawabannya? 1,25. 1,25 ya, betul. Caranya ini kita belerang trioksida dibuat melalui reaksi SO2 dan O2 menghasilkan SO3. Kita setarakan ya. S-nya 1, O-nya 3, berarti ini setengah. Ini konsep reaksi pembatas, reagen pembatas. Ini 1 kg, SO2-nya, oksigennya 1 kg. Mana yang akan menjadi reagen pembatas? Mana yang lebih kecil nilainya? 1 kilo dibagi 80 atau 1 kilo dibagi 64. Tapi ini dibagi lagi nanti setengah. Reagen pembatasnya yang ini ya. Jadi SO3-nya molnya akan sama dengan mol SO3 akan sama dengan mol SO2. Nanti tinggal masanya kalikan dengan SO3 kalikan dengan 80. Jadi jawabannya dalam satuan kilogram 1,25. Masih bisa ya? Oke, lanjut yang ini. Penguraian sempurna 10 gram gas XY2 menghasilkan gas X dan gas Y2. Ini kan sudah setara ya. Ini 10 gram. Ini 5 gram, ini 5 gram. Jika ARY 16, berarti Y2-nya 32. Ini kita punya massa. Kita punya massa molar. Berarti kita bisa dapat mol Y2 sama dengan 5 dibagi 32. Lalu di sini ada massa X. Yang ditanyakan massa molar atau AR dari X-nya. Bisa ya? Mol X sama dengan mol Y2. Karena ini koefisiennya sudah setara. Persamaan reaksinya sudah setara. Jadi mol X sama dengan mol Y2. Nanti 5 gram itu massa molarnya berapa? Berapa jawabannya? Dari yang sudah dikerjakan. Jangan lihat dari kuncinya. Ada yang sudah mengerjakan? X-nya berapa? 32 ya. Jawabannya 32. Oke. 11. Garam mor. Rumus molekulnya ada. Massa molarnya sudah diketahui. Massa atom oksigen yang ditanyakan dalam 3,92 gram garam mor tersebut. Caranya bagaimana? Saya perbandingan massa molar ya. Ada berapa jumlah atom oksigen di dalam garam mor? 14. 4 dari sini ditambah 4 dari SO4, 8 ditambah 6 dari hidratnya. Jadi 14 ya. 14 kali massa molarnya 16 dibagi massa molar garam mornya 392 dikali 3,92 gram. Jawabannya berapa? Berapa jawabannya? 2,24 tuh. 2,24. Oke. Lanjut ya. Sebanyak 60 ml larutan natrium karbonat 0,15 molar direaksikan dengan 40 ml larutan nikel 2 klorida 0,25 molar
untuk menghasilkan padatan nikel karbonat. Jika diperoleh sekian 0,85 gram nikel karbonat, maka persen perolehannya. Caranya bagaimana? Ini kita tuliskan dulu persamaan reaksi setaranya ya. Na2CO3 direaksikan dengan NiCl2 menghasilkan NiCO3 ditambah NaCl. 2 NaCl. Oke. Ini 60 mili 0,15 molar. Yang ini 40 mili 0,25 molar. Mana yang jadi reagen pembatas? Ini koefisiennya 1:1. Mana yang lebih kecil? 60 kali 0,15 atau 40 kali 0,25? Yang mana reagen pembatasnya? Na2CO3. Oke. Berarti kita cari massa teoritisnya ya. Mol NiCO3 ini sama dengan 60 kali 0,15. 0,09 ya. Ini berarti 9 milimol ya. 9 milimol berarti massa Ni. Ini dalam gram. Massa NiCO3-nya 9 kali 10 pangkat min 3 mol kali massa molarnya 119 gram per mol. Jawabannya berapa massanya? Massa teoritisnya. Harusnya lebih besar dari 0,85. Karena biasanya massa eksperimen lebih kecil dibanding massa teoritis. Berapa jawabannya? 1,071. 1 gram. Berarti persen hasilnya massa eksperimen 0,85 gram dibagi dengan massa teoritis 1,071 gram kali 100%. Jawabannya berapa persen? 79,36. Ya. Jawabannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah sampai nomor 12. Relatif mudah atau sudah cukup sulit? Ya, saya cek kemarin jawaban yang termokimia yang harusnya 55,2 positif ya. Dari 84 ternyata yang betul menjawab sekitar 55,2 itu mungkin hanya sekitar 12 orang. Sisanya mungkin sama sebanding sekitar 12-an orang atau di bawah 20 lah menjawab minus 55,2. Nah, sisanya angkanya jauh sekali dari itu. Sudah bisa dipahami belum sekarang? Harusnya bisa ya karena sudah saya tuliskan solusinya. Nanti coba lihat lagi di soal termokimianya ya, pelajari lagi. Karena cukup kaget juga, oh ternyata soal yang seperti itu masih banyak yang keliru ya. Masih di bawah 20% yang betulnya. Oke. Lanjut ya. Garam dapur beriodium di Indonesia harus mengandung iodium minimal 30 mg iodin per kilogram garam agar memenuhi aturan SNI. Jika I2 dihasilkan dari KiO3 sesuai persamaan reaksi, ini sudah setara ya persamaan reaksinya, maka massa Ki yang diperlukan untuk setiap 1 kg. Ini 1 kg, ini juga per kilogram. Jadi dengan kata lain, massa Ki yang diperlukan untuk mereaksikan atau untuk memperoleh 30 mg I2 itu berapa? Tapi diingat ini efisiensi reaksinya atau persen hasilnya 80%. Caranya bagaimana? Kita ingin dihasilkan 30 mg. Berarti kita harus buat atau hasilkan massa teoritisnya berapa?
boleh ini 30 mg ubah dulu ke mol, nanti dicari mol teoritisnya, atau mau lewat massa, ini sama saja ya. Massa teoritisnya yang harus dihasilkan adalah 100/80 kali 30 mg. Ini dicari berapa, lalu dari sini ubah ke mol I2. Setelah dapat mol I2, yang ditanyakan adalah KI. Kita fokusnya ke sini. Mol KI atau mol I min sama dengan 5/3 mol I2. Kalau sudah dari sini, kita ubah ke massa KI. Jawabannya berapa? Coba dihitung. Yang belum, dihitung dulu. Yang sudah, bisa disamakan jawabannya. Berapa massa KI-nya dalam gram? Dalam miligram. Miligram. Yang sudah? Berapa miligram? Saya dapat 40,84 Bu. Ya, 40,8 ya. Sekitar ini. Bisa ya caranya? Kalau Anda kapan kita mencari yang berkaitan dengan persen hasil, angkanya per 100 dikali berapa, atau kapan kita balik seperti ini, 100/80 kali massanya. Jadi jangan sampai kita perlunya 30, lalu massa teoritisnya 80/100 kali 30. Itu berarti yang akan kita dapatkan kalau menggunakan massa itu, ini tidak akan sampai 30 mg. Dah? Sampai 13 tadi stoikiometri ya, hitungan, tapi masih yang sederhana. Sekarang masuk ke ini yang reaksi dalam larut air ya. Reaksi dalam larutan, stoikiometri juga nanti bawahnya. Di antara campuran kation logam yang pada pilihan berikut, yang tidak semua kationnya mengendap ketika ditambahkan ke dalam larutan natrium sulfida. Berarti di sini yang kita hafalkan, di sini aturan yang tidak larut ya, yang tidak larut nomor 2 ya. Betul nggak? Semua garam sulfida itu tidak larut kecuali yang mengandung amonium dan logam alkali. Berarti di sini ini kan logam, tidak ada amonium, cari yang masuk ke dalam logam alkali. Jawabannya yang mana? Yang B, Bu. Yang B. Yang mana yang tidak mengendapnya? Ini ya, Kalium. kaliumnya. Jawabannya yang B. Jadi sisanya PBS, ini sekalian menulis senyawanya, PBS, kemudian CDS, FES, lalu ini Ag2S, lalu Hg2S, kemudian SNS, CUS, ZNS, ini semuanya CU2S mengendap ya. COS, SFS. Nah, semua senyawa ini mengendap ketika kalau kita punya kation-kation logam ini dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung S2-, mengandung sulfida, itu akan menghasilkan endapan. Kalau K2S larut. Ya. Oke, selanjutnya menyetarakan persamaan reaksi. Ini sudah setara ya, tapi kita minta mana sih spektator ionnya atau ion yang tidak terlibat dalam reaksi. Kalau kita uraikan, ini menjadi K+ ditambah HS- tambah HCl, H+, ini asam kuat, Cl-, jadi K+ tambah Cl-, H2S gas tetap ya. Liquid, gas, solid tetap
tidak kita uraikan. Yang kita uraikan hanya aqueous yang elektrolit kuat. Berarti di sini kita catat yang samanya. K plus Cl-. Jadi yang tidak terlibat dalam reaksi ini yang C ya. Jadi reaksi ion bersih dari persamaan ini adalah antara HS- ditambah H+ menjadi H2S gas. Ini persamaan reaksi ion bersihnya. Nomor 16. Ada yang bisa mengerjakan jawabannya yang mana? A, Bu. A, Bu. Yang A. Tuh. Patokannya seperti apa? Dia menghasilkan endapan, Bu. Reaksi itu akan selalu mengarah pada pembentukan elektrolit yang lebih lemah atau asam basa yang lebih lemah. Kalau ini mungkin paling mudah kita melihat antara H2SO4 dengan HClO4. Ini sama-sama asam, tapi yang lebih kuat yang mana? HClO4. Reaksinya ini harusnya mengarah ke kiri, pada asam yang lebih lemah, asam basa yang lebih lemah, atau kalau itu reaksi ionik, pada elektrolit yang lebih lemah. Kalau yang B, mana elektrolit lemahnya? Ini kan solid ya, CaCO3, CaI2 kan larut, K2CO3 larut, CaCO3 mengendap, Ki larut. Lalu yang Na2CO3 dan ini sebetulnya antara asam asetat dengan asam karbonat. Di sini asam karbonat terurai menjadi CO2 dan H2O, elektrolit yang lebih lemah. Ya, jadi ini semuanya ini reaksinya ke kanan, ini ke kanan, ditandai oleh ini endapan ke kanan, ini juga sama, terbentuknya endapan ya, ke kanan. Tadi alasannya kenapa yang A? Karena H2SO4 lebih lemah dibandingkan dengan HClO4. Keduanya merupakan asam kuat, tapi kalau kita lihat dari data, rasanya di slide juga ada beberapa contoh asam kuat, basa kuat. HClO4 itu ada di paling atas ya, asam yang paling kuat dari tabel-tabel yang biasa kita lihat. Oke. Jadi poinnya di sini reaksi akan selalu mengarah pada pembentukan elektrolit yang lebih lemah atau asam basa yang lebih lemah ya. Konsepnya itu. Sekarang yang 17. Bu, Ya, bentar, Bu. Yang nomor 16 ini, kalau saya jawabnya gini, Bu. Saya mikirnya berarti yang tidak membentuk endapan atau gas gitu, Bu. Jadi kalau kayak B ini kan dia membentuk endapan, terus yang C ini ada karbon dioksida yang kan kemungkinan dalam bentuk gas kayak gitu. Terus yang D ini membentuk endapan, yang I membentuk endapan gitu. Jadi saya pilih A karena mereka semua larut dalam air. Itu bagaimana ya, Bu? Karena ini kebetulan pilihannya ini, itu bisa jadi betul. Tapi seandainya ada pilihan lain, sama-sama larutan, alasan itu tidak bisa menjawab. Jadi pakai konsep yang ini, asam basa yang lebih lemah. Kalau misalnya ada contoh lain, misalnya saya tulis reaksinya ke kanan ya, bentar. Ke kanan, CH3. Bentar, apa ya? Antara asam asetat dengan HCl, kira-kira apa nih? HCl ditambah ini menjadi apa? Asam-asam. Tapi kebayang nggak maksudnya? Seandainya nanti ada pilihan lain, misalnya salah satu pilihannya ini saya ganti, kemudian semuanya larut.
semuanya larut, tapi misalnya asam yang kuatnya ada di sebelah kiri. Yang lebih lemah ada di sebelah kanan. Jadi mana yang kita pilih? Yang ke kanan yaitu berarti yang semakin lemah yang di kirinya. Contohnya di reaksi asam basa sih ya. Nantilah saya susulkan ya, saya susulkan contoh soalnya. Tapi kebetulan di pilihan ini yang memang hanya satu yang semuanya itu larutan. Jadi jawabannya kebetulan betul. Bisa Baik, dipahami? terima kasih Bu. Iya bisa. 17. Bu, Ya, silakan Irma. saya boleh nanya tentang soal yang absensi kemarin, Bu? Yang mana? Soal absensi. Oh, oke. Itu kan dia exoterm, tapi kenapa jadi plus ya, Bu? Hasil akhirnya. Iya Bu, saya juga lihat di kuncinya tuh harusnya kan ada min 6,33 nggak salah Bu. Habis itu tiba-tiba jadi positif gitu Bu. Saya lihat lagi ya. Tapi 50-50 loh yang jawab minus dan yang jawab plusnya nggak cek lagi jawabannya. Resensi hasilnya. Ini ya. Sebanyak HCl4 ditambahkan ke dalam kalorimeter tekanan tetap yang mengandung KOH. Kedua larutan memiliki densitas 1 gram dan kalori jenis kalorimeter tersebut memiliki kapasitator. Temperatur semua sistem naik dari 25 menjadi 26. Oh, jawabannya minus ya harusnya. Minus yang terakhirnya terlewat. Ini nih. Jadi yang menjawab, tadi kan saya bilang yang menjawab 55,2 itu sekitar 12. Tapi yang menjawab minus 55,2 juga hampir sama. Ini harusnya yang sini. Minus di akhirnya yang terlewat ditambahkan ya. Itu hanya terlewat tanda. Tapi yang dari sini reaksi sama dengan minus 6,623 dibagi 0,12 sama. Jadi jawabannya minus 55,2. Jawabannya yang itu ya. Kenapa negatif? Taunya dari mana ini? Temperatur semua sistem naik dari 25 menjadi 26,59. Dari mana kalor tersebut? Kenapa larutannya temperaturnya bisa naik? Karena reaksinya itu melepaskan kalor. Siapa yang akan menyerap kalornya? Ya larutannya itu sendiri. Jadi harusnya ini jawabannya minus, maaf. Tapi sampai Q reaksi minus 6,623 kilojoule itu betul ya, tinggal dibagi 0,12 jawabannya. Terlewat tanda, maaf. Terima kasih koreksinya. Bisa dipahami sekarang? Sudah jelas ya? Bisa. Ya, Bu, kalau 55 minus 0,19 masih sama aja kan ya, Bu? Masih sama. Jadi pokoknya tadi semalam saya lihat, oh yang mendekati 55,2 itu sekitar 12 orang, tapi yang menulis minus 55,2 juga sebanding. Sisanya angkanya jauh dari itu. Sengaja saya pilih yang hari ini juga, kalau hari ini harusnya tidak ada kemungkinan lain, karena saya mintanya simbol. Nanti simbolnya saja ya, misalnya oksigen ya O, nitrogen ya N, kemungkinan untuk salahnya, jadi jawabannya itu pasti. Saya mengecek soal yang hitungan, supaya takutnya kalau selama ini betul itu, karena memang menduga gitu ya, kalau pilihan ganda kan seperti itu, kita bisa menebak. Tapi kalau isei itu bisa ketahuan paham atau tidaknya. Jadi saya memperoleh gambaran, oh berarti sampai mungkin hari ini sudah lebih baik ya, karena kan besok sudah ujiannya, harusnya kalian sudah lebih paham. Tapi kalau kemarin mungkin masih perlu belajar lagi, jadi belum sampai 30% yang bisa menjawab dengan benar. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Yang nomor 16, jadi H2SO4 itu lebih lemah dari HClO4. Betul. Oke, makasih Bu. Iya, asam. Bu,
Aku mau bertanya mengenai soal yang barusan. Iya, Kalau silakan. kalau alasan bisnisnya itu kenapa reaksi asam basa selalu mengarah ke yang lebih lemah? Reaksi asam basa kenapa selalu mengarah pada yang lebih lemah? Oke, sebentar. Coba contoh asam basa yang biasa kita temukan apa? HCl ditambah NaOH ya. Ada satu lagi. Mana asam basa? ClO4. Oh, harusnya di textbooknya. Kita lihat lagi di textbook ya. Nah, tadi contoh misalnya, kenapa selalu mengarah pada pembentukan asam basa yang lebih lemah? HCl ditambah NaOH, ini kan kuat, menghasilkan H2O ditambah NaCl. Ya, ini kan kalau kita tuliskan, ini H plus tambah Cl min ditambah Na plus ditambah OH min. Kenapa seperti ini? Karena ini elektrolit kuat. Menjadi H2O ditambah Na plus tambah Cl min. Reaksi selalu mengarah ke kanan. Kalau misalnya reaksi itu ke kiri, tidak akan berakhir. Karena ini kuat, balik lagi ke kanan. Bayang nggak? Ini kita bisa bandingkan HCl. Mana yang bersifat asam? HCl. HCl ini melepaskan H plusnya, sisanya menjadi Cl min. Cl min ini adalah basa konjugasi dari HCl. Kita lihat Cl minnya. Yang menjadi basa adalah OH min. OH min menangkap H plus menjadi H2O. Ini adalah asam konjugasi dari OH min. Jadi kita bandingkan HCl ini lebih asam dibandingkan H2O. Karena H2O kan bersifat amfoter ya, bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, bergantung pada siapa lawannya. Kalau lawannya lebih asam, dia bertindak sebagai basa. Kalau lawannya lebih basa, dia bertindak sebagai asam. Jadi kita bisa pakai patokan ini. Pilih mana yang kita kenal, asamnya atau basanya. Ini mungkin nanti akan diulangi lagi di semester 2 ya, ketika keseimbangan asam basa. Kita harus bisa menentukan kekuatan asam basa. Apakah nanti datanya itu dilihat dari nilai Ka-nya, atau kita sudah tahu itu salah satunya kuat, salah satunya lemah ya. Kalau familiar mungkin tidak diberikan data Ka-nya, tapi kalau kita tidak familiar dengan asam tersebut, kita bisa lihat dari nilai tetapan keseimbangan asamnya. Nah, HCl lebih asam dibandingkan H2O. HCl asam kuat, elektrolit kuat. Artinya ini akan selalu terurai. Jadi tidak mungkin reaksi geser ke kiri, karena ini akan selalu terurai. H plus akan selalu ketemu OH min menghasilkan H2O liquid. Dari situ disimpulkan bahwa reaksi akan selalu mengarah pada pembentukan asam basa yang lebih lemah. Kalau pada asam basa yang lebih kuat, yang kuat itu dia akan balik lagi reaksinya. Jelas? Out of? Bisa diterima? Jelas, terima kasih. Oke. Nomor 17. Pada titrasi 10 ml sampel cuka diperlukan 25 ml larutan NaOH untuk menetralkan semua asam asetat. Diketahui sampel cuka tersebut memiliki massa jenis 1 gram per mili. Persen massa asam asetat dalam sampel cuka tersebut berapa? Asam asetat dengan NaOH tidak perlu saya tuliskan ya, reaksinya 1:1 kan ya? 1:1. Jadi mol asam sama dengan mol basa. Prinsipnya mol asam asetat sama dengan mol NaOH. Dari sini kita bisa tahu mol asam asetatnya sama dengan 25 kali 25 mili kali 0,4 molar. Ini dapat sekian milimol. Ditanyakan persen massa. Kita berarti cari massa asam asetatnya. Asam asetat ini tinggal kita kalikan. Coba dihitung yang sudah massa asam asetatnya berapa?
Massa asam asetatnya berapa gram? Ada yang sudah? Tinggal ini sekian milimol kali massa molarnya bagi 1000. Berapa? Massa asam asetatnya 0,6 gram. 0,6? 0,06? Bentar Bu. 0,6 Bu. 0,6 ya? Betul? Yang lainnya? Ini saya baru ngerjainnya tadi subuh, jadi agak buru-buru. Betul? 0,6? 25 kali 25 kali 0,4 10 milimol kan ya ini. Oke, dikali masanya 60. 0,6, oke. 0,6 kemudian massa sampelnya berapa? Ini 10 kali berarti 10 gram ya. Berarti persen massa asam asetat 0,6 per 10 ya. Per 10 gram 0, per 10 gram kali 100%. Betul? Jawabannya berarti 60. 0,6 per 10 kali 100. 6% ya? Jawabannya? Iya, Bu. 6%. 18. Untuk membuat larutan dengan konsentrasi ion Cl- 0,025 molar, ini dibuatnya dari NiCl2. NiCl2 kalau terlarut ini menjadi Ni plus ditambah 2Cl-. Ya, di sini perhatikan koefisien. Kita ingin membuat ini 0,025 molar menghasilkan 200 mili, sebanyak 200 mili. Jadi kita bisa dapat mol Cl-nya. Lalu dari dapat mol Cl-, mol NiCl2 sama dengan setengah mol Cl-. Nanti massa NiCl2-nya tinggal dikalikan. Jawabannya berapa? Tinggal dikalikan 129,69. Jawabannya yang sudah berapa? 0,324 gram. 0,324 gram. Ya. Oke. 19. Sampel magnesium oksida dilarutkan dalam 50 ml larutan asam klorida dan kelebihan asam dititrasi dengan larutan natrium hidroksida. Kita tuliskan persamaan reaksinya. MgO direaksikan dengan HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2O. Ini 2 H2O, udah ya. Lalu HCl-nya itu berlebih. HCl-nya direaksikan dengan NaOH. Menghasilkan NaCl ditambah H2O. HCl yang ditambahkan awal itu 50 mili kali 0,2 molar. Lalu yang bersisa ini 0,1 molar kali 13,4 mili. Jadi kita bisa dapat berapa sih mol HCl yang bereaksi? Jawabannya berapa kalau mol HCl yang bereaksinya? 50 kali 0,2 ini 10 milimol dikurangi 1,34 ya. Nanti silakan dicek. Ini milimol. Berarti di sini kita ingin cari massa sampel magnesium oksida. Berarti mol MgO sama dengan setengah mol HCl. Massa MgO-nya tinggal dikalikan massa molar 40,3. Jawabannya berapa? Ada yang sudah? Dalam miligram. Jawabannya berapa? 174,499.
Yang lain sama? Sama, Bu. Oh, harus setengahnya. 1,7, setengah dari itu ya. 174, koma berapa? 499. 49 miligram. Oke. 20. Sebanyak 36 ml sampel larutan asam sulfat dititrasi dengan larutan KOH. Sampai indikator asam basa menandakan bahwa larutan dinetralkan sempurna. Campuran tersebut kemudian diuapkan dengan hati-hati sampai kering. Residunya dikeringkan dalam oven pengering. Residu kemudian ditimbang dan diperoleh massa sebesar 859 mg. 859 mg itu massa apa? K2SO4, Bu. SO4 ya, karena H2SO4 ditambah dengan KOH menghasilkan K2SO4 ditambah air. Ini kan tepat bereaksi, lalu airnya kita hilangkan sehingga nanti kita bisa dapatkan massa dari K2SO4-nya. Ini sebanyak 859 mg. Yang ditanyakan volume KOH-nya. Dari sini, tidak perlu saya tulis ya. Dari sini, kita cari dulu massa molar K2SO4. Di sini tidak langsung diberikan dalam bentuk massa molar K2SO4. Kalian hitung, 2 kali 39 ditambah 32 tambah 16 kali 4. Kemudian 859 mg dibagi massa molarnya. Nah, ini belum setara ya. 2 SO4 H2O H2 H-nya 2. Jadi dapat mol K2SO4. Kemudian yang ditanyakan volume KOH-nya. Jadi mol KOH yang pertama adalah mol K2SO4 berapa? Kemudian mol KOH 2 kali mol K2SO4. Mol KOH sama dengan molaritas dikali molaritas yang digunakannya 0,25 molar dikali volumenya sama dengan 2 kali mol K2SO4. Berapa mili jawabannya? Oke, kurang lebih 39,5 mili ya. Kalau jawabannya misalnya ada 100 atau berapa itu nggak masuk akal ya. Jadi biasanya kita juga buat soal yang logis. Di laboratorium kan biasanya kita pakai buret 50. Jarang kita lakukan titrasi yang memerlukan lebih dari 50. Biasanya kita encerkan supaya tidak memerlukan reaktan atau titran yang lebih banyak. Jadi biasanya jawabannya di bawah 50 ya. Oke. Nah, ini mulai ke redox nih. Setarakan. Seng bereaksi dengan ion permanganat membentuk Zn-nya menjadi Zn2+, MnO4-nya menjadi Mn2+. Reaksinya belum setara. Kalau persamaan reaksi redoks jangan langsung setarakannya dengan cara koefisiennya ya, disamakan. Tidak seperti itu, kecuali yang tidak melibatkan H+ mungkin bisa. Tapi kalau yang melibatkan H+, seperti biasa pakai cara setengah reaksi ya. Kita setarakan, misalnya di sini MnO4- jadi Mn2+, ini sudah sangat sering sekali. Tambah 4H2O ditambah 8H+, ditambah 2 elektron. Lalu Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Yang atas kali 5, kali 5. Ini 5 ya. Yang atas kali 2, 5. Yang bawah kali 5. Intinya kita perlu perbandingan di sini 2 MnO4 ditambah 5 Zn ya. 2 MnO4 ditambah 5 Zn. Nanti silakan disetarakan, cek muatannya biasanya ya untuk mengecek pertama kali apakah reaksinya sudah setara atau belum.
Massa Zn yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 15 gram KMnO4. Ini 15,8 dibagi 158,03, kita dapat mol KMnO4. Yang ditanyakan massa Zn, tinggal massa Zn sama dengan mol Zn-nya 5/2 mol MnO4 minus dikalikan dengan 65,38. Jawabannya berapa? (16,342 gram). 16,34 gitu ya. Kurang lebih segini. Saya 22. Kalau ini sudah setara, nah ini justru dibalik. Seperti kalau yang biasanya kita hilangkan berapa jumlah elektronnya, supaya dikalikan berapa supaya jumlah elektron itu saling menghilangkan. Kalau sekarang dicari jumlah mol elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi tersebut. Jawabannya berapa? Caranya gimana? 10 ya. Ini boleh kita pisah ya, pakai cara seperti tadi, setengah reaksi. Yang MnO4-nya ini kan 5 elektron ya. Kemudian yang kita tulis yang keduanya H2C2O4 ini menjadi CO2. C-nya 2, O-nya sudah 4 ditambah 2H+ ditambah 2 elektron. Yang ini 2 elektron, yang ini 5 elektron. Berarti supaya bisa saling menghilangkan jumlah elektronnya yang atas kali 2, yang bawah kali 5. Jadi totalnya 10 elektron. Ya. Ketiga, sebanyak 0,411 gram sampel yang mengandung tembaga larut sempurna dalam 20 ml larutan asam nitrat. Sesuai persamaan reaksi berikut. Reaksinya sudah setara ya. Persen massa tembaga dalam sampel tersebut adalah persen massa. Ini sampel yang mengandung tembaga, artinya tidak semuanya ini bukan massa tembaga ya. Kita bisa cari dulu ini ya. Mol HNO3 sama dengan 20 mili, ini larut sempurna. Ya, 20 mili kali 0,8 molar. Lalu kita bisa cari mol Cu sama dengan 3/8 mol HNO3 ya. Dari sini massa Cu sama dengan mol Cu dikali 63,5 persen massa. Jadi massa Cu dibagi 0,411 kali 100%. Berapa jawabannya? 92,7 ya. Ya. Kita lanjut, masih redoks. Reaksi yang menjadi agen pereduksi atau yang mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi. Di sini kita yang paling mudah menentukan biloks siapa nih? CR ya. Berapa biloks CR dalam CR2O7 2-min? Plus berapa? Berapa? 6. Plus 6 ya. Plus 6, di sini plus 3. CR ini tereduksi. Tereduksi atau CR2O7-nya ini adalah oksidator. Oksidator. Berarti paling mudahnya ini sebaliknya, yang mengalami oksidasi atau reduktornya adalah C4H10 ya. Karena kalau H+ di sini tidak berubah. H+ plus 1 ini juga sama plus 1.
Jadi C-nya di sini. Kita sudah belajar menentukan C dalam menentukan bilog suatu senyawa organik ya. Di sini C-nya yang berubah. Oke. 25. 3 unsur logam, tembaga, emas, dan seng. Kalau kita urutkan sesuai dengan tabel yang ada di slide, yang paling atas yang potensial reduksinya paling positif, emas, lalu tembaga, dan seng. Ini pembatasnya H ya. Tembaga dan emas tidak bereaksi dengan asam non-pengoksidasi. Kalau tembaga masih bisa masih bisa mengalami reaksi dengan asam pengoksidasi. Tapi kalau emas tidak bisa ya. Emas tidak larut dalam H2SO4, tidak larut dalam HCl, HNO3. Ya. Hanya bisa larut misalnya dalam aqua regia campuran asam kuat. Yang mana nih jawabannya? Emas larut dalam HCl tidak ya. Jadi kemungkinan jawabannya ini betul. Sebentar. Tidak bereaksi. Betul ya, ini tidak bereaksi. Kalau dalam HNO3 sama juga ya. Jadi kemungkinannya ini ya betul. Tembaga larut dalam HCl. HCl termasuk asam pengoksidasi atau bukan? Bukan. Bukan. Tembaga larut tidak dalam asam non-pengoksidasi? Enggak. Enggak ya, berarti yang ini ya. Lalu ini betul. Zn, kalau Zn dengan asam pengoksidasi maupun dengan ini betul. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi ini tidak bereaksi baik dengan asam, tidak bereaksi dengan asam lah ya, dengan semua jenis asam kalau hanya asam tunggal. Tapi kalau Cu ini bereaksi dengan asam pengoksidasi saja. Kalau Zn bisa bereaksi dengan keduanya. Oke. 26. Larutan yang mengandung FeIO3 2 kali berarti sama saja dengan larutan yang mengandung Fe2+. Nah, ini ya. Massa molarnya ada, berarti di sini kita dapat informasi mol Fe2+. Massa dibagi massa molar. Mol FeIO3 2 kali sama dengan mol Fe2+. Dititrasi dengan larutan kalium dikromat sebanyak ini 32,26 mili. Reaksi yang terjadi ini dalam suasana asam belum setara, harus kita setarakan dulu. Kalau sudah dapat persamaan reaksi yang setara, ya berarti mol Cr2O7 2-min berapa kalinya mol Fe2+. Kalau sudah dapat mol, nanti tinggal kita bagi dengan, ingat, molaritas mol per volume. Yang ditanyakan konsentrasi. Jadi mol dibagi dengan volumenya. Koefisiennya ini berapa? Cr2O7 2-min yang sudah mengerjakan. Gini ya, nanti silakan dicek lagi. 14H+ ditambah Cr2O7 2-min ditambah 6 Fe2+ menjadi 2Cr3+ tambah 7H2O tambah 6 Fe3+. Kalau kita cek muatannya saja 14 dikurangi 2, 12 tambah 12, 24. Yang di kanan 2 kali 3, 6 ditambah 18, 6 kali 3, 18, 24. Setara ya. Jadi mol Cr2O7 2-min 1/6 mol Fe2+. Nanti volume Cr2O7 2-min sama dengan mol
Cr2O72- dibagi 0,3226 liter. Jawabannya berapa? Jawabannya ada yang sudah? 16,243 saya. 0, ini bukan? 16. Ya. Oh, milimol kan, Bu? Milimolar. Milimolar atau molar? Ini satuannya mol. M kecil M besar ini, Bu. Tersebut adalah Oh, yang ditanyakan. Ya, betul. Ini molar, berarti ini jawabannya 16,3 ya. Di soalnya dimintanya dalam bentuk milimolar. 16,3, sekitar 16,3 milimolar. Berarti ini tidak perlu kita bagi ke liter ya, kalau mau langsung. Ini bagi 32,26 ml. Oke. Udah. 27 sekarang reaksinya belum setara, nanti setarakan ya. Saya dapatnya BrO3- ditambah 6H+, kemudian 3Sb3+, Br- 3Sb5+ ditambah 3H2O. Kita cek, ini 6 kurang 1, 5 ditambah 9, 14, 1 kurangi 15, oke, min 14, sama ya, min 14. Kemudian, jika larutan yang mengandung 9,62 gram sampel biji antimoni, ini sampelnya, dititrasi dengan 43,70 mili larutan KBRO3. Mundur berarti ini ya. Kita cari massa SB-nya dulu. Massa SB-nya ini 20,74% kali 9,62. Ini dapat berapa massa SB-nya? Dari sini kita bisa dapat mol SB ya. Sekian mol karena sudah ada massa molarnya. Jadi yang kita tahu ini mol SB-nya. Yang ditanyakan adalah konsentrasi. Berarti ini ya. Mol BrO3- sepertiga mol Sb3+. Mol BrO3- ini molaritasnya yang dicari. Kemudian volumenya 43,70 mili. Ini sepertiga kali mol Sb3+. Jawabannya berapa? Berapa molar? Yang sudah, berapa jawabannya? Ini sudah saya berikan koefisiennya. Bromatnya sepertiga antimoni 3+. Berapa? 0,125 bukan? Iya, Bu. Saya dapatnya 0,125 molar. Betul nggak? Iya, Bu. Ya, oke. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Ini sebelum masuk ke bab termokimia, energi dan perubahan kimia. Bu. Ya, silakan. Saya masih bingung yang tadi tabel itu, Bu, yang tidak bereaksi sama reaksi itu. Cara taunya gimana? Cara taunya, nah, yang ini masih ingat ya tabel yang ini? Yang tadi kita emas, kemudian tembaga, dan seng.
Kita sudah pelajari bahwa seng itu dia bereaksi dengan asam non pengoksidasi. Jadi dengan HCl, dengan asam-asam organik lah dia bereaksi. Dengan asam non pengoksidasi saja dia bereaksi, apalagi dengan asam pengoksidasi. Asam pengoksidasi itu lebih kuat ya asamnya. Kita kenal hanya ada 2 jenis asam pengoksidasi, HNO3 dalam kondisi apapun, mau pekat, mau panas, mau encer. Tapi kalau asam sulfat, dia hanya bersifat asam pengoksidasi kalau dalam keadaan pekat dan panas. Kalau encer, kalau dingin, masuknya ke dalam asam non pengoksidasi. Jadi seng direaksikan dengan HCl bereaksi, direaksikan dengan HNO3 juga bereaksi. Kalau tembaga ini masuknya dia tidak bereaksi dengan asam non pengoksidasi. Jadi dengan HCl tidak bereaksi. Tapi dengan asam nitrat dia masih bereaksi. Nah, cuman ini yang emas, kita kenal kan emas ini makanya banyak dipakai perhiasan karena sangat stabil. Dia tidak larut meskipun dengan asam nitrat saja. Yang kita tahu emas itu bisa dilarutkan dengan aqua regia campuran HCl dengan HNO3. Tapi kalau sebagai asam tunggalnya tidak bereaksi. Maka tadi jawabannya kalau saya ini hapus lagi ya. Emas bereaksinya dengan dengan keduanya ini harus yang tidak bereaksi. Jadi kemungkinan pilihannya antara ini. Ya, ini masih betul. Tembaga yang mungkin pilihan yang mungkin kita pilih di antara data ini, tembaga dengan HCl tidak bereaksi ya. Ini kebetulan langsung hanya ada 1. Kalau dengan HNO3 reaksi ya. Jadi jawabannya kalau Zn dua-duanya bereaksi. Jawabannya yang ini. Jelas nggak? Oh iya Bu, jelas. Makasih Bu. Ya, sama. Ada lagi? Nah, yang beririsan kan hanya ini. Yang saya lingkari itu yang benarnya. Ada lagi sebelum kita lanjut ke termokimia. Ada nggak contoh soal yang stoikiometrinya pakai katalis gitu? Katalis. Biasanya kalau katalis kita tidak perlu kita perhitungkan di dalam reaksinya. Itu mungkin nanti akan munculnya di bab kinetika. Kalau di stoikiometri itu hanya disebutkan saja, oh reaksi ini dipakai katalis. Kita tidak dituliskan mekanismenya, langsung reaksi totalnya. Karena katalis itu kan dia terlibat dalam reaksi, tapi dihasilkan lagi di akhir reaksi. Jadi seolah-olah tidak bereaksi, kita hilangkan dari persamaan reaksi totalnya. Jadi tidak perlu dipusingkan ya katalisnya, itu biasanya hanya sebagai informasi, tapi nanti akan kita pelajari di bab tersendiri, bab kinetika kimia. Ya di semester 2 rasanya. Oke. Udah? Yang terakhir ini tentang termokimia sampai 33 saja ya. Ini yang sisanya ini kita akan pelajari minggu depan. Struktur atom tidak masuk ke dalam materi ujian. Ya, masih ingat ini diagram Hess ya. Tapi kalau saya baca di sini, ini tidak menunjukkan skala. Dari mana tahunya? Ini. Delta H2 ini proses yang sama. Yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah. Jadi ini panah ini tidak menunjukkan skala angkanya. Ini hanya menunjukkan prosesnya. Jadi kalau dari skala, kita bisa langsung sebetulnya mencoret jawaban A dan B. Karena kita tidak bisa memprediksikan besarnya, lebih besar atau lebih kecil. Jadi kita hanya bisa menentukan hukum Hess, ya, mau caranya satu tahap atau lebih dari satu tahap, hasilnya akan sama. Coba kita cek yang tadi siapa yang mau berbicara. Silakan dipotong saja kalau ada yang mau ditanyakan. Coba cek yang 3.
yang C, delta H3. Atau kita lihat masing-masing dulu ya. Karena ini ada berkaitan definisinya energi ionisasi, ada afinitas elektron. Dari natrium solid menjadi natrium gas plus gas, ion dalam keadaan gas, melibatkan proses apa saja? Ini delta ya harusnya. Delta H2 itu melibatkan proses apa saja? Dari solid ke gas apa? Entalpi sublimasi. Atomisasi Na. Sublimasi dulu ya. Dari solid ke gas. Baru dari atom ke ion. Ditambah ionisasi pertama Na+. Di sini kan yang berubahnya Na solid menjadi Na+ gas. Kemudian Cl2 ini berubah kan ya. Entalpi atomisasi dari Cl2 molekul atomisasi dari Cl2 menjadi Cl menjadi atom. Lalu dari Cl menjadi Cl- afinitas elektron untuk Cl. Jadi definisinya atau nilai delta H2 itu akan sama dengan keempat energi ini. Entalpi perubahan entalpi sublimasi, energi ionisasi 1 untuk Na, kemudian entalpi atomisasi atau disosiasi, bukan atomisasi, disosiasi. Nah, pemutusan. Disosiasi ditambah afinitas elektron. Jadi yang ini sama ya, menunjukkan data yang sama. Kemudian kalau delta H1 itu apa nama lainnya? Delta H1 yang ini. Pembentukan. Delta HF0 Pembentukan NaCl. NaCl solid ya. Kalau delta H3 ada yang tahu? Belum ada dipadatkan. Energi kisi. Energi kisi ya. Energi kisi. Nah, kalau delta H4 dari gas ke pelarutan ya, delta H reaksi pelarutan. Pelarutan untuk Na+ gas dan Cl- gas. Satu lagi delta H5 ini sama ya dengan delta, oh enggak beda. Ini delta H reaksi lah, delta H reaksi untuk Na+ aquos ditambah Cl-. Nah, delta H3 sama dengan delta H4 ditambah delta H5, betul nggak? Delta H3 tahap ke sini sama dengan tahap ke sini ditambah sini. Ini tuh sama dengan ini ya. Delta H3, oh. Betul ya. Ini dengan ini sama. Jadi delta H3 ini sama dengan delta H4 ditambah delta H5. Ini langsung ketemu jawabannya yang C. Kita cek yang lain kenapa salahnya. Delta H2 bukan ini ya, karena ada yang terlewat. Harusnya ada entalpi sublimasi dan disosiasi. Kurangnya di situ. Delta H2 ini mau ke atas atau ke bawah sama dengan delta H3 dikurangi delta H5. Ini tidak berhubungan. Ya, jadi jawabannya yang C. Kalau lebih besar, lebih kecil, tidak bisa kita prediksikan dari sini karena ini tidak sesuai dengan skalanya. Kalau sesuai dengan skala, ini harusnya tidak dituliskan 2. Apakah nilainya negatif ke bawah atau ke atas? Kita tidak tahu kalau dari skema ini. Jadi ini hanya menguji komponen apa saja sih di dalam delta H tersebut, lalu aplikasi dari hukum Hess. Oke, 29. Pernyataan yang benar yang mana? Yang tadi itu nomor 28 tidak menunjukkan. Lebih besar, lebih kecilnya enggak? Bu, tidak menunjukkan itu ya Bu, berarti kalau di atas positif, di bawah negatif gitu ya? Iya, karena ini ada 2 ini. Ada 2 spesi yang ditulis berlawanan. Jadi ini hanya menunjukkan skema saja. Ini bukan diagram entalpi yang sesungguhnya ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kemudian yang C, yang C, 29. Yang mana yang betul dengan membaca persamaan termokimia tersebut? Yang pertama, betul nggak? Pembentukan 1 mol natrium bikarbonat pada keadaan standar melepaskan kalor 92.
Betul? Salah. Salahnya kenapa? Karena itu bukan pembentukan, lalu yang dibentuk juga 2 mol. Ya. Oke, ya. Jadi dari sini yang kelirunya dari angkanya dan juga dari definisinya. Yang B, pembentukan satu. Ini meskipun angkanya sudah diubah, jadi 1 mol kan betul ya, 46. Ini angkanya betul, tapi ini bukan pembentukan pada keadaan standar. Kelirunya di situ. Yang C, reaksi tersebut menghasilkan kalor dan melakukan kerja pada lingkungan. Betul atau salah? Salah. Kalau betul, kalau salah, salahnya di mana? Salah, Bu. Salah, Bu. Yang di Itu kanan nggak ada melakukan gas. kerja, Bu. Jadi harusnya yang melakukan kerja adalah lingkungan, ya. Yang ini salahnya. Ini kan kompresi. Kompresi kita bayangkan yang piston ya. Kalau kompresi berarti lingkungan yang melakukan kerja pada sistem. Tahu dari mana ini kompresi? Awalnya reaktannya ada gas, di produknya tidak ada. Jadi volumenya berubah, mengecil. Ada kompresi. Berarti lingkungan yang melakukan kerja pada sistem. Yang D, betul salah? Salah. Salah, Ya. Bu. Ini harusnya 46. Makanya ini di beberapa textbook ada yang menuliskan tetap seperti ini, tapi meskipun ditulis seperti itu, ini mengacu pada koefisien. Jadi contoh seperti ini yang jawabannya berarti yang betul yang E ya. Reaksi tersebut melepaskan kalor negatif ya sebesar 92 kJ per mol. Per mol siapa? Per mol H2O yang bereaksi. Atau kalau kita baca per mol natrium karbonat, per mol karbon dioksida, per mol H2O, per 2 mol natrium bikarbonat. Ya. Jadi jawabannya yang E. Jika terjadi pada tekanan tetap, reaksi berikut yang tidak disertai dengan kerja volume, yang mana? Yang A, ada kerja volume? Ada kerja volume? Ada ya? Ada, Bu. Ini kita fokus pada yang gas. Semua gas, ini kita tandai. Ya. Yang ada perubahan perbedaan mol kanan dan kiri, reaktan dan produk, berarti ada kerja. Ya. Ini dari 1 menjadi 2. Ekspansi. Ekspansi kerjanya positif negatif? Sistem melakukan kerja tandanya? Ya. Negatif. Ya. Yang B? Yang B kerjanya? Nol. Tuh ya. Yang C kerjanya positif negatif? Si negatif ya, karena molnya 2 di kanan, 1 di kiri. Yang D ini sebaliknya, positif. Sistem melakukan kerja, energi sistem, energi dalam sistem ini bertambah. Ini juga negatif. Skip ya. Jelas ya? Jadi jawabannya yang tidak disertai dengan kerja volume yang B. Jelas? Ada yang mau tanyakan? Nomor 31, ada yang bisa nggak? Saya belum mengerjakan sampai sini. Pada keadaan standar, Cu bereaksi dengan oksigen menghasilkan CuO dan Cu2O. Kalau kita setarakan, ini setengah, ini 2,5. Ini diketahui delta HF0-nya minus 154 kJ per mol. Yang ini delta HF0-nya minus 170 kJ per mol. Lalu reaksi
31 ini CU-nya 31,75 gram dengan gas oksigen berlebih menghasilkan kalor 63,2 kilojoule. Massa CuO yang terbentuk pada reaksi tersebut berapa gram? Caranya gimana? Ada yang sudah? Dah 842. Kira-kira diapakan ini? Ini entalpi pembentukan standar untuk setiap 1 mol. Ya. Coba berarti ini mol CuO dikalikan dengan minus 154 kilojoule per mol CuO yang terbentuk ditambah mol Cu2O dikali minus 170 kilojoule ini melepaskan kalor sebanyak 63,2 kilojoule. Ini kan ya. Nah, tinggal bagaimana nih menghubungkan massa Cu, kita bisa tahu massa Cu-nya, intinya ini mol Cu yang bereaksi, yang menghasilkan. Jadi mol Cu yang pertama, ini Cu yang gimana ya nulisnya? Mol Cu untuk reaksi yang pertama ya. Nanti silakan dicoba dicari. Ditambah mol Cu, bukan mol, massa ya. Massa Cu di reaksi yang pertama ditambah dengan massa Cu untuk reaksi yang kedua ini sama dengan 31,75 gram. Kira-kira bagaimana cara kita memanipulasi informasi ini sehingga nanti dapatnya massa salah satu komponennya. Ada yang sudah belum? Saya belum mengerjakan yang ini nih. Kita coba lewat dulu ya. Rasanya dari semuanya ini nih yang harus coba berpikir lebih dalam lagi. Dua lagi sekilas saja sebelum kita akhiri. Entalpi pembakaran metana. Pembakaran metana berarti CH4 gas ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah H2O liquid ini minus 890,5 kilojoule per mol. Entalpi pembentukan standar ozon oksigen menjadi O3. Ini berarti 3/2 ya. Nilainya 143 kilojoule per mol. Reaksi ozon dan metana. Reaksi ozon dan metana menghasilkan CO2 dan air. Ozon dan metana menghasilkan CO2 dan air. Setarakan C-nya 1, H-nya 4, O-nya 4/3. Ini memanipulasi saja ya. Berarti kita cari ada 2 persamaan termokimia, CH4 kita pakai yang di sini. Lalu ozonnya ini ada di kanan, kita perlunya di kiri, ini dibalik. Intinya ini harus dikali berapa supaya nanti oksigen di kedua sisi ini saling menghilangkan. Saya yang ini harusnya kita sekilas saja bahasnya. Satu lagi yang terakhir, entalpi pelarutan kalium iodida 20,3 kilojoule per mol. Endoterm. Berarti siapa yang akan melepas kalornya? Kan kalau kemarin selalu Ki reaksi sama dengan minus Ki larutan ya. Kalau dari sini, kira-kira kalau kita ubah ke dalam bentuk persamaan seperti apa? Ki reaksi sama dengan plus kalau di sini sama dengan Ki larutannya.
Jadi Ki larutannya ini akan bernilai negatif. Kan nilainya sebetulnya sama, positif negatif, hanya menjelaskan prosesnya, siapa yang melepas, siapa yang menerima. Di sini Ki reaksinya positif. Ini besarnya 20,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol. Kemudian larutannya, masanya 175 mili kali 1,3 gram per mili ya. Kemudian kali S-nya 2,7 Joule per gram. Ini juga sebetulnya sama saja dengan per derajat Celcius. Nah, kita cari dulu delta T-nya. Nanti dapat delta T-nya berapa derajat Celcius. Nah, yang penting ini ya. T akhirnya itu akan lebih kecil atau lebih besar dari 44,3. Itu yang terakhir. Lebih kecil atau lebih besar? Jawabannya lebih kecil atau lebih besar? Harusnya lebih kecil ya, Bu? Lebih kecil, ya. Oke. Jadi jawabannya nanti harusnya lebih kecil. Atau kalau misalnya kita buat, kalau kemarin kan dibalik ya. Sekarang kita Ki larutan sama dengan minus Ki reaksi. Ki reaksi ini nilainya positif. Dari larutan tersebut yang akan memberikan kalor ke dalam, kan larutannya 44,3 nih suhunya. Dia akan memberikan kalor untuk pelarutan kalium iodida tersebut, sehingga nanti karena diberikan kalor tersebut temperatur larutannya akan berkurang ya. Jadi jawabannya ini T akhir akan lebih kecil dari 44,3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi ada tinggal beberapa 2 soal yang tidak kita jawab. Silakan nanti dikerjakan dulu, masih ada waktu kalau ingin mengecek jawaban. Sejauh ini sampai setengah semester belum ada yang bertanya di grup ya, di Teams, tapi di general banyak yang japri. Kalau saya masih sempat jawab, saya jawab. Tapi kalau bisa supaya yang lain juga bisa ikut belajar atau sekalian membantu ya sebelum saya jawab, mungkin belum sempat untuk langsung menjawab. Mungkin alangkah lebih baiknya nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di Teams general saja. Tidak perlu malu ya untuk bertanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah siap ya untuk ujian besok? Manfaatkan sisa waktu yang tersisa ini sebaik mungkin. Persiapkan koneksi internetnya, kesehatan kalian juga, dan alat tulisnya, kalkulator ya. Karena tidak ada ujian susulan ya. Kalau memang tidak bisa ikut, berarti dianggap tidak mengikuti ujian. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya langsung akhiri saja kuliah pagi ini. Mudah-mudahan materinya bisa diterima dengan baik ya. Selamat belajar, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Semoga besok ujiannya lancar. Besok jam berapa ujiannya? Jam 8. 8, Bu. Oke, ya, semua udah tahu ya. Oke, saya akhiri ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.